Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari Rabu 23 Agustus 2023 ini dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita mengisi hari yang penuh berkat ini dengan beribadah kepada Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, sungguh besar kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami memberikan kehidupan di saat ini dan kami hendak mengisi kehidupan ini dalam takut akan Tuhan dengan hidup berkenan di hadapan-Mu. Maka saat ini, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa memohon Kau mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, ini kami yang siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Efesus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan seperti ini. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, demikianlah bagian firman yang kita baca. Mari kita merenungkan bagian ini dengan tema beritakanlah Injil dengan kerelaan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah memberitakan Injil adalah amanat Yesus Kristus kepada semua orang percaya. Memberitakan Injil adalah tugas semua muridnya, sebagaimana yang kita bisa membacanya dalam Matius 28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Tugas mulia ini adalah bagian dari peperangan rohani yang wajib kita lakukan dalam kehidupan nyata. Tugas memberitakan Injil digambarkan Paulus melawan kuasa kegelapan dengan kasut kerelaan. Saudara, setiap prajurit harus menggunakan kasut atau sandal atau sepatu untuk melindungi bagian kaki, terutama bagian telapak kaki, agar tidak cedera dan dari permukaan tanah yang berbatu-batu atau berair, atau juga karena udara panas maupun dingin. Nah, berkasutkan kerelaan menunjuk pada kesiapan dan ketulusan hati serta tidak pernah menolak untuk memberitakan Injil damai sejahtera kemanapun dan kapanpun dengan berani dan siap menghadapi semua risiko yang akan terjadi. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks memberitakan Injil di daerah pelayanan yang mayoritas Kristen, tentu saja tidaklah terlalu sulit dan beresiko. Tetapi memberitakan Injil di tengah-tengah konteks pelayanan masyarakat yang mayoritas bukan Kristen, tentulah akan memiliki risiko seperti dilarang beribadah dan mendirikan gedung gereja, atau diusir, dipukul, dipenjara, bahkan sampai dibunuh. Melaksanakan ibadah saja di beberapa daerah harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Jadi betapa tugas memberitakan Injil bukanlah perkara yang mudah. Namun itulah tugas sebagai orang Kristen yang harus siap diutus masuk ke tengah-tengah serigala, atau yang boleh kita baca dalam Matius 10 ayatnya yang ke-16. Saudara, memberitakan Injil Yesus Kristus bukanlah hal yang gampang, tetapi butuh persiapan, dana, dan strategi, serta iman yang berani disertai dengan kesabaran. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengukur keberhasilan pelayanan gereja dalam pemberitaan Injil seperti dari segi kesejahteraan warga gereja di bidang ekonomi dan sosial,
semakin baik. Di bidang kesehatan, hadirnya rumah sakit gereja yang memberikan pelayanan kepada semua masyarakat. Di bidang pendidikan, warga gereja menikmati pendidikan yang berkualitas. Nah, pekerjaan memberitakan Injil tidak hanya ke dalam secara eksklusif, tetapi juga harus keluar ke zona yang tidak nyaman, yang memerlukan pemberian diri dan pengorbanan yang disertai dengan ketulusan hati dan kerelaan untuk melayani. Tuhan menolong kita memberitakan Injil kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika hari ini kami berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan, maka kami sangat bersyukur Tuhan menuntun kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman ini memberi semangat iman bagi kami dalam menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, bahwa kemanapun kami pergi dan berada, kami wajib memberitakan Injil kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosa manusia dan memberikan keselamatan. Sekalipun banyak risiko yang harus dihadapi, harus ditanggung, tetapi kami berani di dalam iman karena ada kerelaan untuk memberitakan kabar sukacita tersebut. Makanya berkatilah Tuhan kehidupan hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan memberitakan kabar sukacita. Kau memberkati mereka dengan hikmat-Mu, keberanian dan Roh Kudus-Mu menaungi mereka, sehingga hamba-hamba-Mu ini, baik diaken, penatua, pendeta, atau siapapun, memberi diri untuk pelayanan, memberitakan kabar baik dalam segala bidang, diberkati oleh Tuhan. Termasuk tim multimedia, Jemaat Maranatha Paselatan, yang berupaya menghadirkan renungan harian keluarga ini, dituntun, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Memberkati juga kerja kami hari ini, dengan rangkaian tugas dan tanggung jawab. Kau memberkati pribadi, keluarga kami masing-masing, suami, istri, anak, orang tua, saudara bersaudara. Berkati senantiasa jemaat-Mu Maranatha Paselatan, bahkan semua yang setia mendengarkan renungan harian ini, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Termasuk juga memberkati pemerintah kami, ditopang, disertai oleh Tuhan. Mereka dapat mengerjakan tugas kepemerintahan dengan baik, arif, dan bijaksana. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, Tuhan. Baik kami yang bersyukur dengan berbagai hal, maupun kami yang sedang bergumul, kami menyerahkan kehidupan kami, dituntun dan disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati, menginspirasi saudara, dan kemudian saudara tergerak untuk senantiasa memberitakan kabar sukacita. Tuhan memberkati. Shalom.